Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak dapat memetik buah ara. Dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah, ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu pun tidak digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang yang berseru Tuhan, Tuhan padahal tidak melakukannya, orang itu bukan orang yang dekat. Begini, ibu, bapak, dan saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat secara konkret banyak orang mempunyai agama. Di KTP orang mencantumkan agama. Tapi apakah hidupnya memperlihatkan bahwa dia mempunyai agama yang baik? Kita bisa melihat saja contoh konkret. Orang yang diadili korupsi. Justru pada saat pengadilan, dia memperlihatkan bahwa dia beragama. Untuk melihatkan bahwa dia beragama, atribut keagamaannya disertakan. Tapi apakah dia betul sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah? Maka kita bisa melihat orang itu memang beragama, punya agama, tetapi orang itu belum mengenal Tuhan. Kalau dia orang itu bertuhan, maka orang itu akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka bagi diri kita yang penting bukan lagi soal apa itu agamanya, tapi yang penting adalah apakah kita mengenal Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka ada beberapa juga kasus-kasus, kebetulan itu bukan di paroki kita, di paroki-paroki lain. Orang mengaku diri agama Katolik, tetapi tetangganya yang Katolik, umat di paroki itu tidak mengenal bahwa dia adalah Katolik. Kenapa? Karena tidak pernah kelihatan di gereja, tapi dia punya agama. Untuk urusan-urusan administrasi dengan kenegaraan, dia menggunakan identitas Katolik. Tapi sama sekali tidak pernah. Baru umat yang ada di sekitar rumahnya tahu bahwa dia Katolik pada saat dia meninggal. Ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Berarti dia mengaku Katolik tapi tidak pernah menunjukkan kekatolikannya. Ya ora apa-apa, berarti agamanya KTP betul, Katolik tanpa praktek. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang bagi diri kita misalnya itu mempunyai potret
dari sabda ini, apakah ini juga menjadi potret kita? Kita menginginkan diri kita sebagai orang Katolik pengikut Tuhan konsekuen, tidak hanya di dalam administrasi saja, tetapi juga dalam kata dan tindakan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga paling tidak dengan pada saat kita berdoa, pada saat kita berkata, pada saat kita bertindak, orang melihat bahwa oh, ini orang Katolik yang sesungguhnya. Kita menginginkan supaya kita seperti itu. Tetapi tidak hanya dilihat oleh sesama, juga dilihat oleh Tuhan. Tuhan juga kita kenali di dalam setiap kata-kata dan doa-doa kita. Sehingga kata-kata dan doa-doa kita ini tidak sekedar hafalan, tetapi juga memperlihatkan relasi kedekatan kita dengan Dia. Orang mudah menghafal doa, orang mudah membaca doa, dan dalam menghafal doa dan mengucapkan istilahnya itu membaca doa dan menghafalkan doa itu belum tentu orang itu memperlihatkan dirinya dekat dengan Tuhan juga. Maka kita, kalau kita mencoba untuk membaca doa, menghafal doa, kita masih kurang satu hal, yakni dekat dengan Dia. Sehingga ungkapan doa itu, walaupun kita sulit untuk merangkaikan kata-kata, itu juga mewakili relasi kita dengan Tuhan. Maka ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, supaya kita memperlihatkan bahwa diri kita adalah orang Katolik, hendaknya itu juga diperlihatkan di dalam tindakan konkret sehari-hari kita. Sehingga kita tidak dianggap sebagai ateis praktis. Ateis praktis itu mengaku beragama, tetapi tindakannya tidak memperlihatkan bahwa dia beragama. Di dalam administrasi dia mempunyai agama, tetapi dalam tutur kata maupun perilaku sehari-hari tidak memperlihatkan dia beragama. Nah, ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita diajak oleh Tuhan untuk membangun relasi kedekatan kita dengannya. Dalam relasi itu, kita tidak hanya sekedar mengatakan Tuhan atau Allah atau siapapun sebutannya, tetapi kita juga mau menyatakan kerinduan kita untuk dekat dengan Dia. Dan kedekatan kita dengan Dia juga menjadi modal utama untuk memperoleh keselamatan kekal kita. Selamat merenungkan.